317 jemaah umroh asal Indonesia tiba di Tanah Suci Minggu malam waktu Arab Saudi. Selanjutnya jemaah menjalani karantina selama 3 hari di hotel sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Pesawat yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mendarat di Tanah Suci Minggu malam waktu setempat. Sebelum turun ke terminal, para jemaah diwajibkan mengisi data screening COVID-19, termasuk melengkapi semua kebutuhan administrasi. Selanjutnya, jemaah turun dan menuju terminal untuk proses kedatangan. Suhu tubuh jemaah dimonitor melalui detektor di bandara. Di terminal, jemaah asal Indonesia disambut Konjen RI Jeddah dan Konsul Haji KJRI Jeddah. Selanjutnya, dengan menumpang bus, jemaah bertolak menuju hotel. Sesuai protokol kesehatan, jumlah penumpang bus dibatasi hanya 40% atau hanya 18 orang. Setibanya di hotel, para jemaah akan menjalani karantina selama 3 hari. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah masa karantina usai, jemaah baru bisa melanjutkan proses administrasi dan menunaikan umroh. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi ibadah umroh di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan Pak Zaki Ansyari, Kabid Umroh Ampuri. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Zaki. Ini bagaimana prosedur yang dilalui jemaah sebelum melakukan ibadah di sana? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemerintah atau Kerajaan Arab Saudi yang telah mempercayakan Indonesia menjadi satu dari 2 negara yang boleh masuk di hari pertama di tahap ketiga ini. Jadi baru 2 negara yang bisa masuk ke Saudi, Indonesia dan Pakistan. Nah, untuk sebelum proses ibadah umroh, seperti yang kita ketahui bahwa saya sekarang dan juga semua jamaah di gelombang pertama atau rombongan perdana ini berada di karantina atau di hotel yang memang kita tempati. Kebetulan dari satu pesawat yang berangkat kemarin dari gelombang perdana ini terbagi di 2 hotel. Nah, kita di hotel atau di karantina ini memang cukup ketat sekali peraturan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini. Jadi kita selama 3 hari tidak boleh keluar hotel, bahkan ke lobi pun tidak boleh. Jadi kita cukup memang harus di kamar saja selama 3 hari ini. Walaupun memang masjid ada di depan kita dan dari jendela pun Masjidil Haram sangat jelas ya. Kemudian Pak Zaki, bagaimana pola pengaturan penginapan jamaah selama di karantina seperti apa? Apa saja yang dibatasi di sana, Pak Zaki? Ya, memang pertama yang dibatasi kita cukup ketat ya. Masalah pembatasan atau aturan selama di karantina 3 hari ini, kita tidak hanya tidak boleh keluar hotel, sampai ke lobi pun tidak boleh. Kita makan yang biasanya umroh itu makan di parasmanan, di restoran, sekarang kita tidak parasmanan lagi. Jadi setiap tadi malam makan malam diantar ke ke kamar, makan pagi, makan siang dan juga makan malam. Sehari 3 kali akan diantar ke kamar. Dan juga prosedur lainnya yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti misalkan kamar yang biasanya kamar itu diisi 4 orang, itu sekarang kamar yang cukup besar ini hanya boleh diisi dengan 2 orang. Itu pun harus ada social distancing. Dalam surat edaran Kementerian Haji, kamar ini hanya diisi 2 orang saja, tetapi 2 orang ini juga harus social distancing minimal 1-2 meter. Jadi memang Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh dalam surat edarannya cukup ketat dalam hal menjaga protokol kesehatan, khususnya di masa karantina ini. Baik, kalau untuk rangkaian ibadah umroh, adakah pembatasan yang dilakukan? Baik, untuk ibadah umroh, Arab Saudi juga sama memberikan batasan.
Pertama, batasannya adalah bagi seluruh jamaah umroh yang datang ke Arab Saudi hanya dibolehkan melaksanakan ibadah umroh hanya 1 kali saja. Itu pun 1 kali tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi 3 jam prosesi umroh dari ambil mikot, tawaf, sa'i harus selesai. Nah, dan juga kita tidak bisa umroh sendiri-sendiri. Kalau mungkin biasa di masa normal kita bisa umroh sendiri-sendiri. Di masa pandemi ini umroh ini nanti akan dikolektifkan. Jadi kita akan berangkat umroh, tawaf dan sa'i itu secara kolektif atau grup, yaitu 50 orang per grupnya. Dan nanti insya Allah akan didampingi oleh mutawif atau guide dari warga Arab Saudi. Nah, guide ini tadi malam sudah kita lihat dan kita sudah memang betul dari airport menuju hotel kita didampingi oleh guide warga Saudi. Nah, di bis pun mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan Arab Saudi, yaitu bahwa bis tidak boleh diisi full, hanya diboleh diisi 40% atau sekitar 20 jamaah per bis. Nah, yang di bis yang tadi malam saya naiki itu hanya 18 orang saja. Baik, terima kasih Pak Zaki Ansari, Kabid Umroh Ampuri. Salam kami untuk para jamaah dari tanah air yang melaksanakan ibadah umroh di sana. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum.